Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ikhwati fillah azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala pertemukan kita dalam acara dan kegiatan kesayangan kita ini, yaitu kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat dan seluruh penonton dan pemirsa Salam TV dimanapun antum-antunna berada, dan pada kesempatan ini kita akan mengambil akan kita membahas satu tema terbaru. Sebelum ini kita sudah membahas terkait dengan apa yang beberapa episode kita bicarakan, yaitu apa? Yaitu terkait dengan isbatul arash wal kursi wa ghinahu ta'ala an kulli syai'. Menetapkan arash dan kursi dan Allah SWT tidak butuh terhadap segala sesuatu dari makhluk-makhluknya. Jadi Allah SWT punya makhluk yang banyak, benar. Tapi dari sekian banyak makhluk itu, tidak ada yang Allah butuh. Ustadz, istiwa arash itu bukankah Allah butuh kepada arash? Enggak, justru arash yang butuh kepada Allah. Arash itu makhluk kayak kita juga. Dia diciptakan dari yang enggak ada menjadi ada. Dulu arash enggak ada, lalu diciptakan oleh Allah SWT. Sama kayak kursi. Kursi juga dulu enggak ada, lalu diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, terakhir itu kita sudah sampaikan bahwa jangan dimaknai bahwa Allah SWT istawa ala arsyihi, itu kan yang sudah kita bahas bolak-balik, bahwa Allah butuh kepada arsy. Enggak. Jadi istiwa itu maksudnya, makna istiwa itu ala wartapa'a. Tidak seperti orang-orang yang menafsirkan di luar sana. Mereka menafsirkan istiwa itu maknanya adalah istaula, menguasai. Ini tidak benar, ya. Jadi yang benar itu istawa, maknanya ala wartapa'a. Allah SWT maha tinggi dan naik, terangkat begitu. Nah, kita tahu bahwasanya Allah SWT satu-satunya makhluk Allah SWT yang Allah SWT istiwa di atasnya hanya arash. Dan itu yang bisa kita katakan. Nggak bisa kita katakan Allah istiwa alal jabal, Allah istiwa alal bahar, nggak boleh. Hanya arash yang Allah SWT pilih. Tapi jangan dimaknai bahwa Allah butuh kepada arash. Nggak sama sekali. Tidak sama sekali. Ya. Jadi istiwa di sini ala wartapa'a. Jangan dimaknai bahwa Allah SWT itu butuh bersentuhan dengan arash. Tidak demikian, jangan dimaknai demikian. Jadi perlu saya sampaikan sedikit di sini bahwa apa maksudnya Allah SWT istawa ala arsyihi. Kata istiwa maknanya ala wartapa'a. Oke, itu satu. Yang kedua, kalau ada yang memaknai bahwa istiwa itu ala arsy maksudnya Allah SWT itu menempel gitu ya di arsy, maka kita katakan itu makna yang batil. Makna yang benar itu bagaimana? Makna yang benar itu bahwa Allah SWT istawa ala arsy. Artinya Allah SWT memiliki sifat al-ulu, artinya ketinggian. Allah SWT punya sifat al-ulu. Dan nama Allah SWT kan al-ali, yaitu zat yang maha tinggi. Tentu sifatnya adalah al-ulu, ketinggian Allah SWT atas semua makhluk-makhluknya. Jadi Allah SWT istawa ala arsy ala wartapa'a. Dan Allah SWT tidak diliputi oleh jihad yang 6 atau sisi yang 6. Artinya Allah SWT tidak di dalam sebuah benda. Kalau kita di ruangan ini misalkan, itu kan diliputi oleh 6 sisi kan. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Itu kan. Allah SWT tidak. Ya, tidak diliputi oleh suatu ruangan yang Allah SWT terliputi itu tidak. Allah SWT Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jadi ala wartapa'a, jauh dari makhluk-makhluknya Allah SWT. Dan Allah punya sifat al-ulu, ketinggian Allah SWT. Jadi kalau kita katakan berarti Allah berarah. Kalau jihatul ulu, iya, kita menisbatkan atau menetapkan jihatul ulu. Jihatul ulu artinya ketinggian Allah SWT. Allah maha tinggi di atas semua makhluk-makhluknya. Jadi jangan dianggap istawa alal arsy, Allah SWT menempel di arsy. Tidak demikian, jangan dipahami demikian. Bukan begitu maknanya. Mana istiwa alal arsy itu. Ya. Berarti Allah SWT tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Kita katakan iya. Allah SWT ghaniyun an kulli makhluqihi.
Allah maha kaya dari semua makhluknya. Allah nggak butuh. Demikian. Ya, tapi nanti ini pembahasan yang ke depan ini juga akan semakin melapisi keterangan sebelumnya ini. Jadi ini memang ada kaitannya pembahasan atau tema baru kita pada pertemuan kita kali ini. Ikhwati fillah, a'azzanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat dan seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun antunna berada. Taib. Isbatu sifatil ihatati wal fauqiyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini akan kita bahas, pembahasan kita pada pertemuan kita ini, yaitu itsbatu sifatil ihatah, menetapkan sifat meliputi, wal fauqiyah, dan fauqiyah artinya ketinggian, ya, lillahi tabaraka wa ta'ala. Fauqiyah itu atas, ya. Jadi kita ulangi maknanya, isbatu sifatil ihatati wal fauqiyati lillahi ta'ala, menetapkan sifat meliputi dan tinggi bagi Allahu tabaraka wa ta'ala. Nah ini dia, ini temanya akan diuraikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Wa qawluhu, perkataan al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu. Allah Azza wa Jalla itu meliputi dengan segala sesuatu. Ya, wa fawqahu, wa fawqa kulli syai', dan Allah Azza wa Jalla berada di atas segala sesuatu. Jadi itu Allah maha tinggi dari semua makhluk-makhluknya. Demikian. Wallahu ta'ala wasafa nafsahu bil ihatah fi ayatin katsiratin ka qaulihi ta'ala. Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya bil ihatah. Ihatah itu meliputi. Fi ayatin katsirah, di ayat yang sangat banyak. Ka qaulihi, seperti firman Allah Azza wa Jalla. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah Azza wa Jalla dari belakang mereka itu muhit. Dan Allah Azza wa Jalla dari belakang mereka itu apa? Muhitun. Yaitu apa? Muhitun, meliputi. Ya. Wallahu min waraihim muhitun. Dan Allah Azza wa Jalla dari belakang mereka itu adalah muhitun, maha meliputi. Dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-20. Itu pertama. Wa fil ayatil ukhra, di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, wallahu bima ya'maluna muhit. Dan Allah Azza wa Jalla, ya, maha meliputi dengan apa yang mereka lakukan. Jadi Allah Azza wa Jalla tahu apa yang mereka lakukan para makhluknya ini. Dalam surah Al-Anfal ayat 48. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, lita'lamu, agar kalian mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Azza wa Jalla terhadap segala sesuatu itu maha kuasa, maha mampu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah Azza wa Jalla, ya, dan sungguhnya, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya meliputi segala sesuatu. Dengan ilmunya. Lihat di sini. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman, dan Allah Azza wa Jalla telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Allahu tabaraka wa ta'ala. Dalam surah At-Talaq ayat 12. Jadi tadi ada Al-Buruj 20, kemudian Al-Anfal 47, kemudian juga At-Talaq ayat 12. Hadzal ladzi jaa'a fil Qur'an al-ihatatul ilmiyah. Ini yang datang dalam Al-Qur'an, yaitu peliputan, yakni peliputan yang bersifat ilmu. Al-ihatah al-ilmiyah. Al-ihatah ilmiyah itu peliputan yang bersifat ilmu. Wa maknahum, apa maknanya? Wa maknaha annahu la yakhruj an ilmihi ta'ala syai'un. Bahwasanya tidak ada yang keluar, ya, tidak ada yang tidak diketahui oleh sesuatu, oleh Allah Azza wa Jalla sesuatu apapun. La yakhruj, tidak ada yang keluar dari ilmu Allah Azza wa Jalla sesuatu apapun. Artinya tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Baik yang besar, mau yang kecil, mau yang panjang, mau yang pendek, mau yang halus, mau yang kasar, semua Allah Azza wa Jalla ketahui. Itu dia. Jadi ihatah, peliputan dengan ilmu. Artinya Allah Azza wa Jalla mengetahui segala, ya, makhluk-makhluknya, perbuatannya, tempatnya, segala macamnya. Itu dia. Wa syai'ul muhitu bi ghairihi walladhi yakunu muhitan bihi min jami'il jawanib. Dan sesuatu yang meliputi yang lainnya, dialah yang meliputi dari semua sisi. Jadi misal, ya, kita katakan ada satu tempat, ya, di dalam, kita katakanlah wadah, botol misalkan, botol. Nah, kalau ada air yang dimasukkan botol itu, berarti kan air itu diliputi oleh botol, atau botol itu meliputi air itu. Karena air itu di dalam botol itu. Gitu kan. Fa ilmullah muhitun bi kulli syai', maka ilmu Allah itu meliputi segala sesuatunya. Artinya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Baik yang kecil, yang besar, yang lalu, yang akan datang, segalanya Allah Azza wa Jalla tahu. Ya. Bahwa ta'ala muhitun bi kulli syai'in ilman, maka Allah Azza wa Jalla meliputi segala sesuatu itu dengan ilmunya. Wa qudratan, dan kekuasaannya.
Jadi tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah dan tidak ada yang nggak bisa dikendalikan oleh Allah. Semua bisa dikendalikan oleh Allah, semua bisa dikuasai oleh Allah, semua bisa diatur oleh Allah, semua bisa diatur, ya, diamankan, dikendalikan, dikuasai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Dalam surah Fussilat 39 Allah SWT mengatakan innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah SWT terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Fussilat 39. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan Allah SWT dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Al-Baqarah 29. Jadi ihatah di sini bukan ihatatul zat, ya, jangan nanti dimanai zat Allah meliputi segalanya, bukan. Ilmu Allah SWT yang kita maksudkan di ayat-ayat ini sebagaimana dijelaskan di sini tadi. Jadi Allah SWT meliputi semua makhluknya, artinya meliputi dengan zatnya kah? Bukan, dengan ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Baik. Kemudian amal ihatah dzatiyah bimakna anahu ka ihatatil fulki bima fihi fala. Ini dia, ini akan dijelaskan di sini. Adapun ihatah dzatiyah, adapun peliputan zat dengan makna annaha, bahwasanya zat ka ihatatil fulki bima fihi, seperti peliputan perahu dengan apa yang ada di dalam perahu. Ya, misal begini. Kalau kita berlayar naik perahu, semua benda-benda pasti diliputi oleh perahu itu. Kalau ada di luar itu pasti nggak terbawa, kan begitu. Artinya pastilah, ya, perahu itu meliputi semua benda-benda itu, dan nggak mungkin benda itu lebih besar dari perahunya, ini nggak bisa bawa, kan gitu. Pasti artinya diliputi itu dinaungi, bisa dikuasai oleh tempat itu. Seperti tadi nih, kaihatatil fulki bima fihi, seperti perahu yang meliputi semua barang yang ada di dalamnya. Nah itu kalau begitulah kita maksudkan zat Allah SWT terhadap makhluknya, fala, maka tidak. Artinya bagaimana? Fallahu ta'ala fawqa kulli syai'. Allah SWT di atas segala sesuatunya. Wa laysa fi dzatihi syai'un ma makhluqatihi. Tidak ada sesuatu apapun di dalam zat Allah dari makhluk-makhluknya. Ini nanti kita sempurnakan penjelasannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi ihatah dzatiyah, ya, adapun ihatah dzatiyah dengan makna bahwa peliputan seperti meliputi perahu terhadap semua barang yang ada di dalamnya, maka tidak demikian. Jadi kita ihatah sebelumnya kita sudah bahas, ihatah ilmiah. Jadi semuanya itu diketahui oleh Allah, semua tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, kan begitu. Bukan ihatah dzatiyah, maksudnya Allah SWT meliputi semua makhluknya dengan zatnya, bukan. Jadi dikatakan di sini, kalau dimaksudkan ihatah dzatiyah maknanya seperti perahu yang meliputi semua barang yang ada di dalamnya, maka tidak. Maka Allah SWT itu fawqa kulli syai', itu di atas semua makhluknya. Wa laysa fi dzatihi syai'un min makhluqati, tidak ada di dalam zat Allah itu sesuatu apapun dari makhluknya. Artinya makhluk dengan sang khaliq itu enggak menyatu gitu loh. Jadi zat Allah satu, yang lain makhluk Allah SWT yang di lain juga dari sisi lain gitu. Jadi jangan dianggap makhluk Allah itu di dalam zat Allah, bukan. Jadi bukan begitu ya. Walaysa fi dzatihi syai'un makhluqati, tidak ada di dalam zat Allah itu sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya. Ini sekalian membantah mereka nanti ada paham wahdatul wujud seperti al-hulul, ya. Mereka mengatakan al-hulul itu bahwa Allah SWT menyatu dengan makhluknya. Itu kan hulul ya. Kemudian wahdatul wujud, semua ini adalah Allah, Allah adalah kita, gitu-gitu. Jadi pemahaman yang batil dan pemahaman yang kufur itu. Begitu kan? Bal huwa ba'inun min khalqihi, bahkan Allah SWT jauh dari makhluk-makhluknya. Laisa fi dzatihi syai'un min makhluqatihi wala fi makhluqatihi syai'un min dzatihi. Ini dia.
Tidak ada pada zat Allah itu sesuatu dari makhluknya. Tidak ada yang menempel, tidak ada yang masuk ke dalam zat Allah. Dan tidak ada pula di dalam makhluk-makhluknya itu sesuatu dari zat Allah. Ini tentu sebagaimana saya sampaikan tadi akan membantah paham-paham tentang al-hulul, wihdatul wujud dan segala macamnya. Karena itu pemahaman yang kufur dan nggak boleh seperti itu. Demikian ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sebagaimana kita ketahui kan, dulu Allah Azza wa Jalla sendirian. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Walaysa ma'ahu syai'. Tidak ada bersamanya makhluk-makhluknya. Jadi kalau misalkan ada makhluknya lalu Allah Azza wa Jalla masukkan ke zatnya, ini sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin. Karena Allah Azza wa Jalla mawjud azalian. Itu Allah Azza wa Jalla ada, ya tidak ada permulaannya. Kalau makhluk pasti ada permulaannya kan. Semua makhluk pasti ada permulaannya. Tidak ada yang tidak ada permulaannya. Demikian ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi saya ulangi, ihatoh di sini bukan ihatoh dzatiyah yang seperti dimaknai orang ihatoh dzatiyah artinya Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam zat makhluk, makhluk masuk ke dalam zat Allah. Ini keliru. Ya, jadi ihatoh di sini maksudnya Allah Azza wa Jalla meliputi semua makhluk-makhluknya dengan ilmu-ilmunya sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an. Demikian ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Taib. Wa qauluhu, perkataan al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa fawqahu, dan Allah Azza wa Jalla di atasnya, di atas semua makhluk-makhluknya. Maksudnya bagaimana? Dzakara syarih Ibnu Abil Iz, ya. Pensyarah kitab, dianggapkan Ibnu Abil Iz ini pensyarah terbaik dari akidah Tahawiyah, ya. Maka dinukil oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barraq di sini. Dzakara Syekh Ibnu Abil Iz anna fi ba'di nusakh, sebagian salinan atau sebagian manuskrip atau apalah ya, sebagian nusakh itu artinya salinannya atau sebagian kopi tulisan asli daripada akidah Tahawiyah itu tulisannya begini, muhitun bi kulli syai'in fawqahu. Kalau tadi kan dikatakan muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu pakai waw. Kalau ini enggak. Muhitun bi kulli syai'in fawqahu. Allah SWT meliputi segala sesuatu di atasnya. Gitu. Biduni waw, tanpa ada waw. Kalau yang kita baca di awal tadi kan pakai waw. Di sebagian nusakh atau di sebagian salinan ataupun versi yang lainnya dalam pengertian mungkin ini waktu mencatat ya ada perbedaan sedikit gitu ya. Ini tidak ada masalah ya, karena perbedaan ini tidak signifikan dan perbedaan ini juga hal yang wajar. Mungkin waktu menyalinnya ada yang ketinggalan, ada yang apa begitu. Biasa saja ini. Muhitun bi kulli syai'in fawqahu. Allah SWT yaitu muhitun, meliputi dengan segala sesuatunya di atasnya. Bidini waw, tanpa ada waw. Wahina idin, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, wahina idin, dan ketika itu yakunul ma'na, maka maknanya bagaimana? Muhitun bi kulli syai'in fawqal arash. Allah SWT meliputi segala sesuatu fawqal arash. Allah SWT berada di atas arash. Artinya Allah SWT meliputi segala sesuatunya ya fawqal arash. Ya, di atas arash Allah SWT. Jadi Allah SWT fawqal arash, ya, di atas arash meliputi segala makhluk-makhluknya yang ada ini. Artinya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Amma nuskhah allati i'tamadaha syarih bi isbatil waw fatakunu mufidatan li ma'na akhar. Adapun nuskhah artinya salinan ataupun naskah ya yang dipegangi atau yang dijadikan pegangan oleh asyarih yakni Syekh Abdurrahman Nasir Al-Barraq bi isbati waw, dengan ada kalimat waw tadi itu. Muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu, ada wawnya. Fatakun mufidatan li ma'na akhar. Tentu kalau pakai waw ada juga memberikan faedah yang lain, memberikan makna yang lain. Bagaimana itu? Wa huwa, dan yaitu apa makna yang lain itu kalau pakai waw dia? Annahu ta'ala muhitun bi kulli syai'in, bahwasanya Allah Jalla itu meliputi segala sesuatunya. Wa fawqa kulli syai', dan Allah SWT berada di atas segala sesuatu. Fatufidul jumlah amra ini. Maka kalau kita mengatakan muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu, maka maknanya adalah Allah SWT meliputi segala sesuatu dan Allah SWT di atas segala sesuatu. Maka jumlah ini atau kalimat ini memberikan dua faedah, dua perkara. Yang pertama, isbatul ihatah, menetapkan ihatah, sifatul ihatah bagi Allah. Allah SWT meliputi segalanya. Wa isbatul fawqiyah, dan menetapkan al-fawqiyah. Allah SWT di atas segala sesuatu. Itu dia. Jadi kalau kita pakai waw, kata beliau ini, kata Syekh Abdurrahman Nasir Al-Barraq, dia memberikan dua perkara yang besar ya. Pertama, isbatul ihatah,
menetapkan sifat ihatah bagi Allah, meliputi segala sesuatu, dan juga menetapkan sifatul fauqiyah, yaitu Allah Jalla itu di atas segala makhluk-makhluknya. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, dan seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun antum berada. Wal fauqiyatu qad ja'a dzikruha fil Qur'an. Fauqiyah, kata fauqiyah, kalimat fauqiyah atau kata fauqiyah telah datang penyebutannya dalam Al-Quran. Fi mawadhi'a, di dalam beberapa tempat. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Jalla. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dan Allah Jalla maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Ya, jadi ada kata fawqa ibadihi di sini. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-18. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-18. Wa qala ta'ala, dan Allah Jalla juga berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Dan mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Dalam surah An-Nahl ayat 50. Jadi ada kata-kata fauq juga. Kalau tadi fawqa ibadih, sekarang fawqihim. Begitu ya. Taib, ini terdapat dalam surah An-Nahl ayat 50. Wa bil hadisi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fawqal arsy. Allah Jalla itu berada di atas arsy. Fawqal arsy. Wallahu fawqal arsy. Allah Jalla ya berada di atas arsy. Wal qaul fil fawqiyah kal qaul fil ulu. Kalau dan perkataan di dalam fawqiyah, kata fawqiyah itu sama seperti perkataan fil ulu, artinya ketinggian. Fahiya salah satu anwa'in kal ulu. Maka fawqiyah itu juga memiliki 3 makna seperti makna ulu. Ketinggian Allah Azza wa Jalla. Ya, pertama disebut dengan ulu dzat, dan Allah Maha tinggi. Kemudian uluul qadri, uluul qadar. Artinya qadar sini sifat, tingginya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wal uluul qahri, dan tingginya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Likulli syai'in, di atas segala, terhadap segala sesuatu. Saya ulangi, jadi fauqiyah itu sama maknanya dengan ketinggian gitu ya. Jadi ketinggian ini juga memiliki tiga bentuk ya, atau 3 macam. Yang pertama ulul dzat, ketinggian zat. Yang kedua ulul qadri. Ya, ulul qadri itu keuluan sifat. Ya. Kemudian juga ulul qahri, tingginya kekuasaan Allah Azza wa Jalla li kulli syai', terhadap segala sesuatu. Kadzalikal fauqiyah, demikian juga fauqiyah. Maka dikatakan bagaimana? Fauqiyatul dzat, fauqiyatul qadri, wa fauqiyatul qahri. Tingginya ya zat Allah, dan tingginya sifat Allah, dan sifat-sifat Allah, dan tingginya kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Fauqiyatul qadri, maka fauqiyatul qadri maksudnya apa? Fauqiyatul sifat, tingginya sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Taib. Wa niza' alladhi baina ahli sunnati wal mubtadi'ati innama huwa fi 'uluwin wa fauqiyati dzat. Niza', perkara yang diperselisihkan atau didebatkan yang terjadi di antara ahlu sunnah dan ahli bid'ah ya, dalam perkara akidah adalah terkait dengan uluwin ketinggian Allah, wa fawqiyati dzat, dan ketinggian zat Allah. Saya ulangi, bahwa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, an-niza' yakni an-niza' persengketaan ataupun perselisihan ya, perseteruan, gitu mungkin lebih tepat lagi ya. Perseteruan yang terjadi di antara ahli sunnah dan ahli bid'ah adalah terkait dengan ketinggian dan ketinggian zat Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan sifat ulu, begitu ya. Dan ulu zat, fauqiyatul zat, ketinggian zat Allah Azza wa Jalla. Itu yang terjadi perdebatan atau persengketaan ataupun pertengkaran, begitu ya. Perseteruan, gitu. Fa inna nufatal ulu wal faqiyah yufassiruna ulu wadzat bi uluwil qadri. Maka orang-orang yang menafikan ketinggian, sifat ketinggian bagi Allah, wal faqiyah, dan ketinggian zat Allah Azza wa Jalla dan segala macamnya, sifatnya, yufassiruna ulu wadzat, mereka menafsirkan ketinggian zat itu bi uluwil qadri, dengan ketinggian qadri, yaitu sifat. Gitu ya. Saya ulangi. Orang-orang yang menafikan sifat tinggi, ketinggian bagi Allah dan ketinggian zat Allah Azza wa Jalla, mereka menafikan ya, mereka menafsirkan uluwul dzat
itu dengan ulul qadri gitu. Ulu zat itu maksudnya sifatnya yang tinggi, bukan zatnya gitu loh. Gitu ya. Fayaqulun, maka mereka mengatakan qaulahu ta'ala terhadap firman Allah Azza wa Jalla, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah yang maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Al-An'am. Itu seperti perkataanmu ad-dhahab fawqal fiddah. Itu emas di atas perak. Min haitsul qadri wal qimah. Dari sisi kadarnya dan harganya. Jadi mereka maksudkan Allah Azza wa Jalla Al-Qahir yang maha berkuasa itu di atas hamba-hambanya, maksudnya kedudukannya, harganya, kemudian juga timbangannya, begitu. Bukan zatnya mereka maknakan. Jadi mereka maknakan seperti katanya ad-dhahab fawqal fiddah. Ya, artinya dari sisi kualitas berarti kan. Kan begitu. Bisa jadi perak itu lebih banyak timbangannya, tapi kan kualitasnya lebih besar emas. Demikian. Nanti kita lengkapi keterangan ini setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Perseteruan yang terjadi di antara ahlu sunnah wal jamaah yang orisinal begitu ya, dan para ahlu bidah ya, itu terkait dengan apa? Terkait dengan uludzat itu. Mereka mengatakan uludzat itu bukan maksudnya Allah zatnya maha tinggi, bukan itu. Jadi mereka menafsirkan ya firman Allah Azza wa Jalla, yaitu wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dialah Allah yang maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Jadi mereka maknakan ini itu seperti perkataan kita, ad-dhahab di fawqal fiddah, emas di atas perak. Maksudnya apa? Sisi kualitas. Ya tentu kan emas lebih ini dari sisi kualitas gitu ya. Tapi bukan dari sisi kedudukannya. Bisa jadi kedudukan perak itu lebih tinggi misalkan, tapi kan tetap saja emas dijagokan gitu. Itu penafsiran mereka, sehingga mereka sebenarnya mentakwil, mereka tidak menetapkan uludzat, ketinggian zat Allah di atas semua makhluk-makhluknya. Jadi mereka mengatakan ketinggian di sini maksudnya min haitsul qadri, sifatnya atau kekuatannya, dan qimah, harganya. Gitu kan. Kita tahu lah sifat-sifat emas ini kan lebih mulia, lebih apa gitu kan. Orang lebih suka emas lah daripada perak gitu kan. Harganya juga jelas gitu. Jadi itu mereka maksudkan Allah SWT di atas hambanya, itu artinya Allah SWT ya lebih lebih berkuasa ya, lebih lebih bisa melakukan segala hal gitu kan. Itu aja mereka mengatakan. Tidak mereka menetapkan uludzat bagi Allah SWT, ketinggian zat Allah Azza wa Jalla. Wa ayatul fawqiyah hiya min jumlatil adillah ala uluwillahi ta'ala bidzatihi. Dan ayat-ayat fawqiyah, ayat-ayat yang berbicara tentang fawqiyah, itu termasuk dari dalil-dalil ya, itu termasuk dalil-dalil yang menunjukkan terhadap ketinggian Allah SWT di atas dengan zat-zatnya. Saya ulangi. Ayat-ayat fawqiyah itu termasuk dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang ketinggian Allah SWT dengan zatnya gitu. Jadi ayat fawqiyah ini menetapkan sebenarnya akan ketinggian zat Allah SWT terhadap makhluk-makhluknya. Saya ulangi, ayat-ayat yang menetapkan tentang fawqiyah itu termasuk ayat-ayat yang menunjukkan tentang ketinggian zat Allah SWT di atas semua makhluk-makhluknya. Ketinggian zat Allah SWT di atas semua makhluk-makhluknya. Taib. Fallahu fawqa ibadihi. Allah SWT di atas semua makhluk-makhluknya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dalam surah Al-An'am ayat 18. Dan Allah SWT itu maha berkuasa di atas semua hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, ya khawafuna rabbahum min fawqihim, dan mereka takut kepada Rabb mereka min fawqihim, ya, dari atas mereka. Ya, mereka takut yang
Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Dalam surah An-Nahl ayat 50. Wa adillatu uluwillahi bidzatihi 'alal makhluqat katsiratun jiddan. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang ketinggian zat Allah SWT terhadap makhluk-makhluknya itu sangat banyak sekali. Jadi bukan 1-2 ayat yang kita sodorkan ya, menunjukkan yang kita turunkan terkait dengan ketinggian zat Allah SWT atas semua makhluk-makhluknya. Demikian ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita gini aja, secara akal aja. Kita punya Tuhan, tapi Tuhan kita itu rendah, Tuhan kita itu lemah. Apa kita mau? Kan enggak kan? Secara akal aja lah, gitu kan? Kita lah punya, nggak usah kita bicara Tuhan dulu. Kita punya pimpinan di kantor. Terus kantor itu misalkan dia jelek ya, kemudian juga tempatnya rendah kayak gitu. Kita nggak ridho. Kita punya sendiri masa pimpinan begitu. Gitu secara akal aja dulu ya. Apalagi kita makhluk ya, apalagi kita bicara sang Khalik yang menguasai segalanya. Yang menguasai segalanya ya. Taib. Dikatakan dalam surah An-Nahl tadi jelas wahwal qahiru fawqa ibadih, dan Allah SWT maha kuasa di atas hambanya, maksudnya ulu zatnya. Ulu zat Allah SWT, ketinggian zat Allah SWT atas semua makhluknya. Begitu juga firman Allah, ya khafuna rabbahum min fawqihim, dan mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Surah An-Nahl ayat 50. Jadi dalil ini menunjukkan tentang ketinggian zat Allah SWT ya, ketinggian zat Allah SWT di atas semua makhluk-makhluknya. Dan dalilnya sangat banyak. Wa dzakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, dan juga dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, di dalam 2 kitab beliau, dalam kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyah halaman 103, dan di dalam kitab Al-I'lamul Muwaqqi'in itu halaman 281 jilid 2. Ya. Disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, annaha anwa, artinya dalil-dalil yang menunjukkan tentang ketinggian zat Allah SWT terhadap makhluk-makhluknya itu sangat banyak. Dan beliau mengatakan bahwa dalil itu ada beberapa macam. Dalil-dalil itu ada beberapa macam. Wa kullu naw'in ya tahtaha afrad, dan semua macam itu dan masing-masing macamnya itu atau jenisnya itu ada di bawahnya lagi cabang-cabang ataupun dalil-dalil yang lain lagi. Faminha, di antaranya Allah SWT mengatakan at-tasrihu biwasfihi ta'ala bil ulu. Allah SWT secara terang-terangan atau secara lugas mensifati dirinya dengan al-ulu, maha tinggi. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wa huwal aliyul azim, dan dialah Allah, zatnya Allah itu al-ali, maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Al-Baqarah 255 fi ayatin katsirah, di dalam ayat yang sangat banyak, wa huwal aliyul azim, wa huwal aliyul azim, banyak sekali. Al-Ali itu kan, Al-Ali itu nama Allah gitu loh. Al-Ali. Sifatnya Al-Ulu, jelas. Ketinggian. Ya. Jadi di sini Allah SWT tegaskan wa huwal aliyul azim, dan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dalam doa dalam dzikir ya, dzikir sujud kita apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana, maha suci Rabbku ya, yang maha tinggi dan miliknya lah segala pujian. Subhana rabbiyal a'la. Belum juga dalam surah Al-Quran, misalkan dalam surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi. Tinggi apa di sini maksudnya? Tinggi zat, tinggi sifat, tinggi kekuasaan Allah SWT, segalanya. Itu tadi, ya. Kita katakan fawqiyatul zat, fawqiyatul qadri, fawqiyatul qahri. Ya, ulul zat, ulul qadri, dan ulul qahri. Ya, baik. Kemudian itu yang pertama. Jadi Allah SWT tegas di sini, tasrih langsung. Jadi nggak ada lagi tedeng aling-alingnya gitu ya, langsung aja. At-tasrih biwasbihi. Allah SWT tegas secara lugas mensifati dirinya dengan sifat al-ulu, ketinggian Allah SWT. Zatnya ini. Wahwa apa? Wahwal aliyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi zatnya dan maha agung ia. Demikian ikhwati fillah. Dalam surah Al-Baqarah 255 yang sering kita namakan dengan ayat kursi. Di ayatin katsirah, dan yang seperti ini banyak dalam ayat-ayat yang lain. Yang kedua, at-tasrihu bil fawqiyah. Ini Allah SWT secara tegas mengatakan Allah SWT berada di atas makhluk-makhluknya. Berada di atas makhluk-makhluknya.
Allah SWT mengatakan, ya khafuna rabbahum min fawqihim, dan mereka takut Rabb mereka dia dari atas mereka. Dalam surah An-Nahl ayat 50. Ini menunjukkan zat Allah SWT maha tinggi. Maha tinggi Allah SWT. Dan kita pun ketika kita bicara Allah, itu kan enaknya nunjuk-nunjuk ke atas gitu kan. Meskipun orang nggak setuju, Allah SWT nggak bisa ditunjuk, Allah SWT nggak bisa ditanyakan di mana dia gitu kan. Allah SWT mengabarkan bahwa Allah SWT memiliki sifat al-ulu dan namanya al-ali. Nggak bisa ditunjuk. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau nggak bisa ditunjuk, jadi apa maksud tinggi itu apa? Tinggi kita paham artinya tinggi ya ke atas gitu kan. Mana ada tinggi ke bawah? Nggak ada kan. Kemudian kita nanti di akhirat, semoga Allah SWT berikan kita nikmat yang sangat luar biasa ini, itu melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah itu pasti ada arahnya. Kan begitu. Nggak mungkin nggak ada arah. Berarti jihatul ulu kan, karena Allah SWT menetapkan untuk dirinya sifat al-ulu. Sifatul ulu lillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau memang mereka ahlu bid'ah ini membantah misalkan, ya bantahlah ayat ini gitu. Ini keimanan kita dan ini adalah manhaj salafun salih, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Beginilah keyakinan mereka terhadap sifat Allah SWT, terhadap zat Allah SWT. Bi anna zat Allah fawqa kulli makhluqatihi. Bahwa zat Allah itu di atas semua makhluk-makhluknya. Allah sendiri yang bilang. Kalau Allah SWT nggak menyatakan seperti itu, juga nggak berani menetapkan sesuatu bagi Allah SWT kecuali dengan dalil. Demikian ikhwati billah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi at-tasrih, ya, at-tasrih langsung tegas bil fauqiyah, dengan sifat fauqiyah. Ya khafuna rabbahum min fawqihim, dan mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Ya, zat Allah SWT, terhadap ketinggian Allah SWT, ketinggian zat Allah dari semua makhluk-makhluknya. An-Nahl 50 ayat 50. Nah, dalil yang ketiga atau bentuk yang ketiga, tadi kan Ibnu Qayyim mengatakan banyak bentuk dalam kitab Al-Kafiyah Syafiyah, kemudian juga dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in itu ya. Jadi pertama tasrih dengan sifat Allah SWT dengan ulu, oke? Yang kedua jelas dengan fauqiyah. Kemudian yang ketiga at-tasrih bi annahu fis sama'. Bahwasanya tegas sekali Allah SWT mengatakan fis sama', di langit. Langit itu kan ulu as-sumu, tinggi-tinggian. Kalau kita langit di mana langit? Berarti ke atas kan. Langit-langit ini, kalau langit-langit aja namanya langit itu tinggi gitu loh. Allah SWT mengatakan, "Aamintum man fis sama'." Apakah kalian merasa aman? Ya, aamintum. Ya, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Ya. Jadi apa namanya ini? Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit, dalam surah Al-Mulk ayat 16. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW mengatakan, "Ala ta'manuni, ya, wa ana aminun man fis sama." Kenapa kalian tidak percaya kepada aku sementara aku adalah orang kepercayaan zat yang ada di langit? Gitu ya. Ini terdapat dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, di ayat ini, ayat yang ini baru 3 kita sampaikan ya. Jadi ada tadi Al-Baqarah 255, Al-Nahl ayat 50, juga Al-Mulk ayat 16 ini semakin menegaskan, semuanya tegas ya. Tasrih bahkan Allah SWT pisama gitu. Sama itu kan tinggi artinya. Namanya sekarang kan kita lihat langit kan. Masing-masing kita nggak usah bohong deh. Langit itu di mana? Di atas kita gitu loh. Ke langit, pasti kita bilang ke langit, nggak ada yang ke bawah. Ke langit di atas gitu loh. Amin tu mampis sama. Apa kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Kemudian Nabi SAW dalam surah tadi apa? Al-Mulk ayat 16. Nabi SAW tegas mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminum mampis sama." Kenapa kalian tidak percaya kepada aku sementara aku orang kepercayaan zat yang ada di langit? Siapa yang zat ada di langit itu? Allahu tabaraka wa ta'ala. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang bersanad, akidah yang bisa dipertanggungjawabkan karena semua dalil-dalilnya lengkap dari Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Akidah inilah yang diyakini bahwa zat Allah SWT itu di atas semua makhluk-makhluknya, istawa ala arsy kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Ya, itu yang diyakini oleh Nabi, diyakini oleh Abu Bakar, diyakini oleh Umar, diyakini oleh Utsman, diyakini oleh Ali bin Abi Thalib, diyakini oleh semua para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Juga diyakini oleh tabi'in, diyakini oleh tabi'ut tabi'in dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman yang mengikuti manhaj salafun salih dengan kebaikan. Demikian ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk bisa ketemu
di lain kesempatan untuk melanjutkan kajian ini karena memang ini masih gantung ya. Pembahasannya belum selesai. Semoga Allah memudahkan kita untuk dapat menyelesaikannya di lain kesempatan. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.